Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 35, halaman 113. Al-Maidah ayat 35. Kita bahas tajwidnya dulu. Ya majaiz munfasil. Karena sebetulnya antara ya dengan ayyuha itu terpisah. Halla, jadi alifnya diabaikan saja Pak, langsung diidghamkan ke huruf lam. Nah itu adalah idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Karena sebetulnya ada lam di situ. Lalu lam yang pertama dihadap, ya, dihilangkan, diganti dengan tasdid. Jadi terdengarnya seperti alif lam qamariyah, padahal alif lam samsiyah. Di mad tabi'i ya. Nah, a mad tabi'i alif, manu mad tabi'i wawu. Ini ketiga mad tabi'i berurutan nih. Semuanya sama dibaca panjang, 2 ketukan. Nah, cuma dikarenakan nih setelah wawu, setelah amanu, setelah wawu itu ada huruf sukun. Nah, maka yang mad tabi'i wawunya ini diabaikan, Pak. Jadi langsung amanut taku. Nah, itu dikarenakan ada sukun setelah wawu. Jadi tidak disebut mad tabi'i wawu lagi. Kecuali yang ini nih, nanti berikutnya. Amanut takullah. Nah, asalnya ini juga ku begitu. Asalnya mad tabi'i wawu. Namun dikarenakan setelah wawu itu, atau wawu itu ada yang nyebutnya wawu. Setelah wawu itu ada huruf sukun, maka mad tabi'i wawunya pun diabaikan. Jadi amanut taqullah. Lafaz Allahnya dibaca tafkhim, ya, atau lebih tepatnya huruf lamnya dibaca tebal, tafkhim. Wab qalqalah sugro. Ada ba sukun yang jatuh di tengah-tengah kata itu. Jadi ba-nya dipantulkan. Wab tagu'i. Nah, majaiz munfasil. Mad tabi'i wawu bertemu hamzah secara terpisah. Itu dibacanya 4 sampai 6 ketukan. Ilaihil mantap alif lam qamariyah. Ilaihil atau idhar qamariyah. Lamnya dibaca jelas itu, Pak. Wasi mad tabi'i ya, kasrah bertemu ya sukun. Wajah mad badal. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, setelah jim itu ada alif itu. Cuman alifnya diganti dengan harokat berdiri, maka disebutlah mad badal. Mad itu panjang, badal itu karena ada yang diganti di situ.
panjangnya 2 ketukan. Wajah hidu. Nah, kalau yang ini mad tabi'i wawu, domah bertemu wawu. Fi mad tabi'i ya. Sabi mad tabi'i ya. Semuanya dibaca panjang tapi tabi'i panjangnya. Biasa tabi'i itu. Lihi mad silah qasira. Ada hak, huruf hak didahului huruf hidup. Lamnya kan hidup di kasroh itu. Nah, dikarenakan huruf sebelum haknya hidup, maka haknya itu dibaca panjang. Sabilihi. Nah, 2 ketukan, Pak. La'allakum idhar safawi, mim sukun bertemu ta, jadi membacanya dibaca jelas di bibir. Tahan 2 ketukan. Kum tuflihun mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i wawu ya, jatuh pada wakof ya. Wakof itu tanda berhenti, atau ada tanda berhenti sebelumnya ada mad tabi'i ya, itu dibacanya 4 sampai 6 ketukan, itu panjang, Pak. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, di ayat yang 35 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang khitabnya itu perkataan Allah itu di sini ditujukan kepada kita nih, orang-orang yang beriman. Yang kita sering katakan ya, dalam harfun nida ya ayyuha, ini kan harfun nida nih, huruf yang berfungsi untuk memanggil, dan ini merupakan sebuah panggilan kasih sayang dari Allah ya. Panggilan kemuliaan, penghormatan dari Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu Allah mengingatkan gitu, Pak. Makanya nih dia ayyuha itu haknya disebut harfut tanbih ya. Huruf yang berfungsi untuk menunjukkan adanya sebuah peringatan. Kenapa disebut ada sebuah peringatan? Karena di situ ada hal penting ya, baik itu maslahat yang harus diambil, diperhatikan, ataupun di situ ada madharat yang harus dihindari, dijauhi. Ya ayyuha, wahai sekalian, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah itu ya. Jadi salah satu indikator yang paling mendasar, Pak, bagi orang yang bertakwa itu, atau seseorang yang dikatakan bertakwa, indikator yang paling mendasar itu adalah memiliki rasa takut gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takut itu, dengan takut kepada Allah itu akan melahirkan dampak yang sangat luas, Pak. Dengan takut kepada Allah akan melahirkan keberanian yang sangat luar biasa menghadapi orang-orang yang memusuhi Allah itu, Pak. Jadi semakin takut kepada Allah, semakin berani orang menghadapi musuh-musuh Allah, Pak. Semakin takut kepada Allah, maka akan semakin tinggi malunya kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, maka akan semakin hati-hati dalam berpikir, dalam berucap, dalam bertindak ya, dalam mengambil
keputusan itu. Atau banyak yang mendefinisikan takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itu berusaha untuk berusaha maksimal, Pak, untuk menjalankan semua perintah Allah, khususnya yang wajib dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi yang dilarang Allah, khususnya yang haram, Pak. Nah, dari sini kelihatan nih, Pak, setelah kata amanu ada kata ittaku. Itulah yang menjadi sebuah landasan kenapa kita sering mendengar ada yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu kedudukannya lebih tinggi dari orang beriman gitu, Pak. Atau orang yang beriman belum tentu dia itu bertakwa kepada Allah. Makanya di sini orang beriman masih diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Kayak di Al-Baqarah lah yang populer itu, dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang saum itu 183. Allah menyuruh orang beriman kan untuk melaksanakan ibadah saum. Tujuannya apa? Di ujungnya itu la'allakum tattaqun. Nah, itu, Pak. Agar orang yang beriman itu menjadi mukmin muttaqin gitu. Mukmin yang takut kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua nih yang Allah sampaikan kepada orang beriman sebagai bentuk kasih sayang Allah nih, Pak. Wabtagu, dan carilah oleh kalian. Jadi kita ini disuruh mencari, Pak. Disuruh mencari apa nih? Ilaihi alwasilata. Jadi kalau dalam redaksi kita begini nih, Pak. Kalau redaksi Indonesia begini nih. Kan di sini di wabtagu itu ada subjek, ada predikat di situ, Pak. Nah, objeknya mana? Alwasilata gitu, Pak. Di wabtagul wasilata ilai. Itu kalau dalam redaksi kita Indonesia begitu. Nah, cuman di sini kan kata ilaihinya didahulukan. Wabtagu ilaihil wasilata. Jadi enggak wabtagul wasilata ilaih. Nah, itu. Ini untuk memberikan sebuah penekanan, Pak, bahwa kita ini diperintahkan untuk mencari wasilah atau pentingnya sebuah wasilah, suatu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentu nih wasilah di sini adalah wasilah yang sesuai dengan syariat gitu. Jadi ada wasilah syar'iyah, ada wasilah ghairu syar'iyah. Ada wasilah yang sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada wasilah yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, bagaimana wasilah yang kenapa kita katakan ada wasilah yang syar'iyah dan ghairu syar'iyah? Karena begini, Pak, dalam sejarah perjalanan manusia ini dahulu sebelum kita itu banyak atau orang-orang pun mereka berusaha mencari wasilah. Wasilah itu sarana, Pak. Sarana penghubung lah. Penghubung. Atau bisa juga bahasa gaulnya itu calo, bisa perantara, penghubung itu wasilah itu. Nah, dahulu di zaman Nabi Nuh nih, Pak,
mereka pun mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi wasilah yang mereka ambil tidak sesuai dengan syariat. Di zaman Abu Jahal, Abu Lahab sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka pun menjadikan wasilah juga. Seperti Lata, Uzza, Manat, itu mereka jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di zaman Nabi Nuh itu ada yang disebut dengan Yagus, Ya'uq, Nasr itu, Pak. Di Al-Quran disebutkan tuh Yagus, Ya'uq, Nasr. Itu mereka jadikan sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi itu pun adalah wasilah yang menyimpang. Nah, bagaimana wasilah yang sesuai syar'i itu? Ada 3 Pak yang bisa kita jadikan wasilah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedekat-dekatnya tentu kan. Kita semua ini kan ingin dekat dengan Allah gitu Pak. Nah, maka ada 3 wasilah perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Pertama, kita itu bisa menggunakan wasilah itu dengan asma Allah itu, Pak. Dengan nama-nama Allah sesuai dengan tuntutan kita, kebutuhan kita. Jadi kalau seandainya nih Bapak itu ingin mendapatkan ampunan nih. Ada orang berbuat dosa umpamanya Pak, lalu dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia boleh menggunakan wasilah asma Allah dengan menyebut umpamanya ya Ghaffar gitu. Ya Tawwab, ya Afu gitu Pak. Ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu. Ampunilah kesalahanku, ampunilah dosaku, hapuskanlah dosaku. Itu wasilahnya itu Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Atau umpamanya Bapak ingin mendapatkan kesehatan, kesembuhan, ya Syafi. Nah itu Allahumma antas Syafi, dipanggil oleh Allah ya Syafi, wahai zat yang maha penyembuh. Bapak ingin mendapatkan rezeki, kita menggunakan asma Allah, umumnya ya Razzaq, ya Ghani, yang maha kaya itu, ya Basit, yang maha melapangkan rezeki, atau ya Wasi, yang maha meluaskan rezeki, ya Fattah, ya Alif, itu yang maha membukakan pintu rezeki. Itu baru sampaikan nih, berilah saya rezeki itu. Ya Razzaq, ya Ghani, ya Wasi, ya Basit, ya Fattah, ya Alif. Nah itu Bapak ingin mendapatkan kasih sayang, kecintaan dari orang lain, panggil tuh ya Rahman, ya Rahim. Nah itu Pak. Itu adalah wasilah yang pertama. Jadi kita menggunakan asma Allah itu, katakanlah yang 99 itu, ketika kita menginginkan sesuatu atau sesuai dengan apa yang kita harapkan itu. Umpamanya Bapak ingin mendapatkan ilmu gitu, ya Alim, ya Khabir gitu. Nah, itu wahai zat yang maha luas ilmunya, yang maha mengetahui. Bapak ingin mendapatkan umpamanya kekuatan gitu Pak, ya Jabbar gitu Pak, ya Qahar gitu. Itu Pak. Kan asma Allah itu kan maknanya macam-macam Pak, sangat banyak.
Nah, jadikanlah wasilah itu, Pak. Jadi berdoa itu tidak mesti ya Allah, tidak mesti begitu. Bisa dengan asma Allah yang lainnya sesuai dengan hajat kita, kebutuhan kita. Kemudian yang kedua nih, wasilah yang dibenarkan sesuai syariat itu wasilah dengan amal dengan orang-orang soleh yang masih hidup gitu. Dah tidak mungkin ya Pak lamun teu soleh masih gana. Cuman terkadang orang menganggap kan begini, seseorang dijadikan sebagai perantara itu karena dipandang soleh gitu. Tapi catatannya begini, yang masih hidup gitu. Yang masih hidup Pak, catatannya itu kalau sudah mati itu tidak bisa dijadikan sebagai wasilah perantara. Kenapa? Karena orang yang sudah mati ya tidak bisa berbuat apa-apa kan Pak. Jangankan menjadi calo untuk orang lain, untuk menjadi calo dirinya saja kan tidak bisa, orang sudah mati. Jangankan membantu orang lain, membantu dirinya pun tidak bisa. Nah dulu salahnya itu orang-orang zaman dahulu itu kan yang namanya ini Pak, Yagus, Ya'uq, Nasr di zaman Nabi Nuh itu nama-nama orang soleh itu Pak, nama-nama orang soleh. Lata, Uzza, Manat itu nama-nama orang soleh itu Pak. Lata itu kan diambil dari kata la ilaha illallah. Uzza itu diambil dari kata Aziz. Aziz itu kan asma Allah itu. Nah cuman sayangnya mereka adalah orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, dijadikan wasilah oleh ya orang-orang di zaman itu, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan dibikinkan patung lah, dibikinkan patung. Seiring berjalannya waktu, nah, itu kemudian disembahlah patung itu, dipuja-pujalah patung itu. Ya terjauh beda dengan sebagian orang di negeri kita hari ini, begitu Pak. Jadi mestinya mereka itu menjadikan orang soleh sebagai wasilah itu saat mereka masih hidup. Ini sudah meninggal. Biasanya orang soleh ini ketika masih hidup dimusuhi Pak, dimusuhi. Kan banyaklah di negeri kita itu orang-orang soleh itu, ulama kiai yang soleh banyak. Ketika masih hidup perjuangan mereka dihalang-halangi, kehidupan mereka dipersempit. Tapi setelah mereka wafat justru mereka itu dijadikan sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya termasuk Pak Nabi Muhammad itu kan orang sangat soleh. Karena beliau sudah wafat tidak bisa dijadikan wasilah Pak, tidak bisa. Jadi umpamanya nih, kalau saya gambarkan begini, kita nih punya hajat nih, punya kebutuhan, umpamanya kita punya masalah, punya persoalan, datang kepada seorang ulama, seorang kiai, seorang habib gitu. Dia masih hidup, boleh itu Pak, boleh. Mau minta didoakan terkait kebutuhan dunia boleh, kebutuhan akhirat boleh. Tapi kalau yang namanya ulama, kiai, habib itu sudah wafat, nah ini yang tidak boleh. Jadi menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak boleh Pak, dilarang.
sangat dikhawatirkan ya, itu terjerumus kepada kemusyrikan. Kenapa begitu? Itu kayak beginilah Pak. Ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Kenapa kok banyak orang hari ini gitu, kuburan orang-orang yang dianggap soleh, yang jauh tempatnya dari tempat tinggalnya, itu mati-matian dikunjungi. Sementara kuburan orang soleh yang ada di daerahnya sendiri tara diziarahi gitu. Nah itu kan ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Jangan-jangan gitu ada semacam kepercayaan tersendiri kepada kuburan orang soleh yang ada di sana, yang tidak seperti yang ada di sini. Jadi mestinya kan begini nih, kalau niatnya ingin ziarah kubur, yang dekat-dekat aja dulu Pak. Pamannya kuburan orang tua gitu ya. Ya kuburan orang tua tara diziarahi ai kuburan batur mani rajin gitu. Kan ada sesuatu di situ teh. Nah, kuburan orang tua tara diziarahi, ari kuburan batur diziarahi gitu. Nah, kuburan orang soleh yang ada di daerahnya tara diziarahi, kuburan orang soleh yang ada di tempat jauh diziarahi. Ini ada apa gitu Pak? Ada apa gitu. Dikhawatirkan di situ ada semacam mengkultuskan Pak. Dikhawatirkannya ada semacam mengkultuskan. Nah itu. Nah jadi catatannya begini nih, kita boleh menjadikan orang soleh sebagai wasilah, sebagai perantara, manakala orang solehnya itu masih hidup. Akhirnya mumpung gitu ya, mumpung kan di sini banyak orang soleh, aya Habib Deden, aya Ustadz Yusuf, ada Mursyid Ipan, itu mumpung araya kene dararatang silaturahim gitu, nyuwun didoakeun gitu. Lamun kayak udah meninggal Pak Yusuf teu meunang eta, Pak Yusuf dijadikan wasilah. Nah itu mumpung masih hidup. Kemudian yang ketiga nih, wasilah yang dibolehkan itu adalah amal soleh Pak. Amal soleh kita gitu, bahkan amal soleh yang menjadi andalan kita gitu. Barangkali begini, setiap orang itu punya amal soleh yang dianggap andalan gitu. Mungkin beda-beda Pak gitu ya. Bisa saja direnungkan oleh kita, dipikirkan, kira-kira nih yang menjadi amal soleh andalan saya itu apa gitu, yang menjadi keunggulan amal soleh saya dibanding yang lain itu apa. Nah amal soleh seperti itu atau amal soleh yang lainnya itu bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk bisa dijadikan wasilah saat kita punya hajat, kebutuhan yang sangat mendesak atas pertolongan Allah. Nah makanya begini Pak nih, sebetulnya nih konsep Islam itu, kita itu dianjurkan sebelum berdoa dalam arti meminta kepada Allah, itu kita menggunakan wasilah dulu, perantara dulu dengan amal soleh. Umpamanya begini nih, kita itu umpamanya mau meminta sesuatu kepada Allah, dianjurkan dulu bersodakoh gitu Pak. Sodakoh ya, sodakohnya kan tidak mesti harta, apa saja Pak. Baru setelah itu meminta kepada Allah. Atau sebelum meminta kepada Allah itu baca ayat Al-Quran gitu Pak.
sebagai bentuk sedekah aja. Nah, bacaan Quran itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Atau sebelum meminta kepada Allah itu kita melaksanakan sholat. Tentu sholat yang ada tuntunannya dari Rasulullah. Namanya sholat tahajud gitu ya, sholat duha. Walaupun tentu niatnya harus lillahi ta'ala, tapi itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah itu Pak. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu bisa dijadikan sebagai penghubung, pembuka pintu Pak, perantara. Kan yang namanya ini Pak, yang namanya kata wasilah ini sudah tidak asing di kita kan. Pembuka pintu, perantara, calo, penghubung gitu. Gening istilahnya ayanan teh leleur gitu Pak. Nah leleur teh orang Sunda menyebutnya leleur, panglesang gitu. Pelicin. Nah, itulah wasilah yang dibenarkan dalam Islam itu 3 itu Pak. 1 menggunakan asma Allah sebagai wasilah. Yang kedua, menjadikan orang soleh yang masih hidup sebagai wasilah. Kalau yang sudah meninggal dilarang itu Pak. Haram itu. Haram menjadikan orang soleh yang sudah meninggal sebagai wasilah. Karena akan terjerumus kepada kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, menjadikan amal soleh sebagai wasilah. Perintah yang ketiga nih Pak, wajahidu, nah, dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian, tentu dengan makna jihad yang sangat luas, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan, dari mulai jihad yang terkecil sampai yang terbesar, dari mulai jihad yang ringan sampai yang berat, dari mulai jihad dengan harta, jiwa raga, dan sampai puncaknya dengan nyawa itu Pak. Tapi tetap koridornya itu harus fisabilillah, fisabilihi. Nah itu harus di jalan Allah Pak. Karena kalau tidak di jalan Allah, dulu Abu Jahal berjihad juga, Abu Lahab berjihad juga, Fir'aun berjihad juga. Cuman jihadnya kan bukan fisabilillah itu Pak. Nah ini kan luar biasanya nih, betapa pentingnya kita melaksanakan berbagai macam ibadah itu harus dibingkai dengan kata lillahi itu Pak. Nah jika semua itu dilakukan Pak, kita orang beriman itu 1 bertakwa kepada Allah, yang kedua kita menggunakan wasilah yang benar dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, yang ketiga kita berjihad, berjuang di jalan Allah. Allah janjikan nih, la'allakum, agar supaya kalian, mudah-mudahan kalian, tuflihun, itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah tuflihun ini adalah Pak, keuntungan yang mana keuntungannya itu melebihi apa yang diusahakan, melebihi apa yang dikerjakan itu. Atau bahasa simpelnya keuntungan yang berlipat ganda. Itulah kenapa dalam bahasa Arab itu petani itu disebut al-fallah itu, al-fallah. Fallahun itu petani. Kenapa petani disebut fallahun, beruntung? Mungkin di antara profesi yang sebetulnya Pak keuntungannya itu berlipat, itu kan pertanian. Ya bayangkan saja nanam 1 biji keluar berkilo-kilo, berkintal-kintal gitu. Kemudian tidak mesti ditungguin tiap hari gitu Pak.
Beda kan dengan industri, dengan dagang itu kan harus dipantau terus. Kasarna mah lamun melak lauk culeos gitu Pak. Pelakeun tinggalkeun ke Allah geus lila teh. Walaupun ya tentu yang lebih bagus kan dirawat lah gitu. Cuman kan perawatannya tidak semaksimal perawatan ngurus industri atau perdagangan atau yang lain-lainnya. Nah, atau kenapa di dalam azan itu kan ada hayyalal falah, nah, hayyalal falah. Karena sholat itu merupakan satu ibadah yang keuntungannya sangat besar sekali Pak. Ya bayangkan saja dengan sholat hanya memakan waktu 5 atau 10 menit, tapi pahala yang Allah janjikan kan sangat luar biasa. Terlebih-lebih kan kalau berjamaah itu Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.